Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dea. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat selalu Bu Penny ya. Amin. Alhamdulillah Bu Penny, kita bertemu lagi hari ini dalam sesi praobservasi, di mana setelah ini nanti Bu Penny akan ada observasi dan pasca observasi. Sebelumnya Bu Penny sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bertanya lagi nih biar memastikan bahwa kondisi praobservasi ini Bu Penny-nya sehat dan semangat untuk menjalankan observasi selanjutnya nanti. Sebelumnya mohon izin ya Bu Penny ya untuk menyampaikan tujuan dalam kegiatan praobservasi. Jadi kenapa sih harus ada praobservasi? Yang pertama itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Penny lakukan nanti. Jadi nanti saya mengamati proses observasi Bu Penny, lalu saya juga ingin tahu nih persiapan awalnya seperti apa sebelum pelaksanaan observasi kelas, dan agar lebih terencana, lebih siap, dan Bu Penny-nya pun lebih percaya diri pada saat nanti tampil melaksanakan observasi kelas. Seperti itu barangkali Bu Penny ya tujuan praobservasi hari ini. Baik Bu Penny, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu Penny ya? Boleh. Baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada saat sesi observasi nanti apa yang ingin dicapai oleh Bu Penny? Di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Dea ya. Yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi perubahan wujud benda. Nah, yang kedua yaitu bagaimana peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan hasilnya. Jadi kita itu nanti akan ada produk yang kita hasilkan seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti Bu Penny akan capai ya, yang ingin dicapai itu yang pertama tadi mengidentifikasi, lalu menjelaskan, lalu ada mendemonstrasikan ya apa yang anak buat nanti. Mata pelajaran apa nih Bu Penny? Kita ngambil mata pelajaran IPAS Bu Dea. Kelas 4 kan ya? Iya, kelas 4 perubahan wujud benda. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai nanti seperti itu. Lalu area pengembangan yang ingin dicapai selama observasi itu apa? Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Penny saat nanti observasi. Baik, untuk area pengembangan yang ingin dicapai yaitu terkait pengembangan kompetensi sosial emosional. KSE ya? Iya, KSE. Di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini khususnya terkait berdiferensiasi konten gitu. Dan pengembangan penerapan disiplin positif. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Penny kembangkan yang pertama tadi terkait pengembangan KSE. Iya Kak ya, seperti kesadaran diri seperti itu ya. Lalu ada pembelajaran berdiferensiasi di mana tadi yang Bu Penny sampaikan fokusnya kepada diferensiasi konten. Iya, betul. Ya, dan yang terakhir tadi apa penerapan disiplin positif. Baik. Bu Penny selanjutnya kan tadi sudah fokus ya area pengembangan apa yang ingin dicapai. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah disusun, strategi apa, dan kira-kira model apa nih yang akan diterapkan di langkah-langkah pembelajaran nanti? Rencana yang sudah saya susun yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana pembelajaran ini memfasilitasi 3 gaya belajar. Gitu ya Bu Dea. Misalkan kita pertama itu menggunakan video pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua membaca teks materi. Jadi siswa itu nanti akan mendengarkan gitu ya sesama temannya. Yang ketiga yaitu mempraktekkan prosesnya seperti apa, perubahan wujudnya seperti apa, seperti itu. Adapun model yang digunakan adalah PBL. PBL ya. Atau PJBL? PBL. PBL, Problem Based Learning ya. Baik. Jadi lengkap ya, dirasa diferensiasi kontennya itu sudah memfasilitasi 3 gaya belajar tadi, di mana yang video itu difasilitasi untuk anak yang mungkin visual ya, audio visual, lalu yang membaca teks materinya itu nanti audionya, dan pada saat mempraktikkan membuat es krim kinestetiknya. Berarti diferensiasi kontennya insya Allah sudah aman ya Bu ya, dan pembelajaran KS-nya pun terintegrasi di dalamnya. Baik Bu Penny, selanjutnya kira-kira observasi pembelajarannya akan dilaksanakan hari apa? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini ya Bu Dea ya, hari Senin tanggal 28 Oktober. Itu di jam pertama dari pukul 11 sampai jam 12:10. Baik, jadi hari ini ya Bu Penny ya, setelah kita melaksanakan praobservasi ini, ada beberapa jam ke depan untuk Bu Penny mempersiapkan ya, seperti itu.
Baik, Bu Penny, saya tadi sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Bu Penny terkait tujuannya, area pengembangannya, bagaimana Bu Penny nanti menerapkan pada saat observasi. Nanti saya akan mencatat, mengamati, dan barangkali berdiskusi. Nanti setelah sesi perobservasi ini akan langsung ke kelas untuk observasi, mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Bu Penny sudah rencanakan tadi. Lalu saya juga ingin mengonfirmasi kepada Bu Penny, nanti setelah observasi itu akan ada pasca observasi bersama dengan pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak. Tidak apa-apa Bu Penny ya? Tidak apa-apa. Baik, satu lagi barangkali ya Bu Penny ya yang ingin ditanyakan, apa yang Bu Penny dapatkan dari sesi coaching praobservasi hari ini? Oke, yang saya dapatkan terkait observasi ini adalah penerapan pembelajaran yang berbasis kompetensi emosional ya. Sosial emosional Iya, sosial ya. emosional, di mana pembelajaran juga berdiferensiasi dan penerapan disiplin positif. Jadi ada gambaran yang Bu Iya. Penny miliki untuk nanti dilaksanakan pada saat kegiatan observasi kelas, seperti itu ya Bu Penny. Baik Bu Penny, alhamdulillah praobservasi hari ini sudah terlaksana. Saya pun sudah mendengar sangat detail apa yang akan Bu Penny laksanakan nanti, dan sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas pada saat observasi kelas. Terima kasih Bu Penny. Semoga nanti observasi kelasnya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan semoga anak-anaknya pun semangat, Bu Penny-nya pun karena sudah terencana itu lebih semangat lagi seperti itu. Baik Bu Penny, saya akhiri sesi praobservasi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di sesi observasi. Terima kasih. Sama-sama, Bu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Arya pimpin doanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semuanya hari ini? Semangat. Coba dicek dulu bajunya sudah rapi atau belum? Sudah. Kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Baik, boleh dipimpin oleh Habibi. Habibi, silakan pimpin ke depan. Oke, dipimpin oleh Habibi ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, makasih Habibi. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Iqmal. Iqmal kenapa tidak masuk? Sakit. Satrio izin. Fatan sakit ya. Mari kita doakan semoga teman kita yang hari ini sedang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali. Dan kalian yang hari ini masuk tetap menjaga kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Masih ingat? Macam-macam wujud benda ada apa saja? Macam-macamnya. Padat, cair, gas. Kalau perubahan wujud benda ada berapa macam ya? Siapa yang berani menyebutkan? Ayo. Ayo Bima, yang pertama ada apa Bim? Mencair. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Mengkristal. Mengembun. Menguap. Menyublim. Berarti ada 6 perubahan wujud benda. Oke. Kita lihat ya. Nah, di sini ada tidak yang suka es krim? Wah, hampir semuanya menyukai es krim. Kalau ibu mau tahu nih, kalau es krim itu perubahan wujud benda dari apa ke apa ya? Benda cair ke benda padat. Ya. Oke, kita lihat kembali. Nah, es krim termasuk jenis zat apa? Ayo, es krim termasuk ke dalam jenis zat apa? Apakah benda cair, padat, atau gas? Es krim. Padat. Yang kedua, apakah kalian tahu bentuk asal dari es krim? Mencair. Bagaimana ya cara es krim berubah wujudnya? Bagaimana dia?
berarti dari apa ke apa? Cair ke padat, ya. Baik, nah selanjutnya ini adalah cara pembuatan es krim. Pertamanya, alat yang harus dipersiapkan. Susu, garam, topping, iya, ada kaleng. Ingat ya, kalengnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Pertama, susu dimasukkan ke dalam kaleng. Lalu, hancurkan batu es. Masukkan garam. Diputar-putar kalengnya. Tuh. Jadi deh es krim. Nah, itu adalah alat dan bahan dan cara bagaimana pembuatan es krim. Nah, setelah tadi kita melihat video, kita akan mendengarkan nih cerita tentang teman kita mengenai perubahan wujud benda. Wujud benda, jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakter di atas juga akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Berikut ini macam-macam perubahan wujud sebuah benda yang perlu diketahui agar bisa memaksimalkannya untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. Pertama, mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublin, keenam mengkristal. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ya, ini adalah kelompok ke-1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan. Di dalam LKPD ini ada petunjuk penggunaan LKPD, alat dan bahan, tentang pembuatan es krim. Oke, baik. Kelompok ini sudah lengkap semua alat dan bahannya? Sudah, Bu. Coba, ada apa saja sebutkan? Es batu, garam, susu, kaleng, baskom, gelas cup, terakhir sendok. Oke, untuk semua kelompok sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah, baik. Bisa kita mulai untuk pembuatan es krimnya? Bisa. Yang pertama harus ada apa saja dulu, Habibi, yang dimasukkan? Susu, boleh. Susunya dibuka dulu. Oke. Setelah susu dimasukkan, apa lagi? Es batu. Boleh, es batunya dimasukkan. Ini ditutup dulu.
tadinya susu cair bisa berubah menjadi es krim? Ayo, kenapa? Berarti ada yang namanya perubahan wujud benda. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mendiskusikan mengenai hasil percobaan yang telah kalian buat pada lembar LKPD. Baik, silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Apabila ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan kepada ibu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Habibi. Apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Cair. 2. Apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Cair ke padat. Ayo diskusikan. Kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. Nomor 1, apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Cair. Rasa dan jadilah es krim. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke, tadi teman kalian sudah membacakan hasil presentasinya. Keren-keren banget. Yuk, coba. Oke, kita tepuk keren untuk semuanya. 1, 2, 3. 2 jempol untuk semua. Keren, keren, keren. Oke, gimana tadi? Seru tidak membuat es krimnya? Seru. Enak gak es krimnya? Enak. Jadi, pembuatan es krim adalah salah satu contoh perubahan wujud benda, yaitu dari cair menjadi padat. Nah, setelah ini kalian ibu minta untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengerjakan soal evaluasi ini. Baik, ada yang ingin bercerita kembali mengenai kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang ingin bercerita tentang Baik, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Arya, silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Januar Rujana, CGP Angkatan 11 Kota Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan proses pasca observasi dari proses modul 2.3 terkait aksi nyata. Di samping saya ada Bu Penitri Astuti,
guru kelas 4 SDN Kedung Halang 2 Kota Bogor yang kemarin sudah diobservasi. Di samping Bu Penny ada pengajar praktik saya, yakni Bu Hida Wahida Husen, yang terima kasih sebelumnya Ibu sudah berkenan hadir hari ini, dan Bu Penny juga. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan proses wawancara pasca observasi ya Bu ya, terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Penny kemarin dan diamati oleh saya seperti itu. Baik, adapun tujuan observasi pasca observasi hari ini Bu Penny lebih untuk melihat atau memberikan umpan balik kepada Bu Penny dan mengevaluasi bersama-sama, kita mengevaluasi kegiatan observasi yang dilaksanakan kemarin oleh Bu Penny. Seperti itu ya Bu Penny ya. Baik, sebelumnya bagaimana kabar Bu Penny hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dea. Alhamdulillah baik. Semoga Bu Penny sehat selalu, diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Begitupun dengan Bu Hida. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Dea. Alhamdulillah. Semoga Ibu pun sehat selalu dan semoga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Amin ya Allah. Baik, boleh dilanjut ya Bu Penny ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh saya kepada Bu Penny terkait dengan pasca observasi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Penny ketika kemarin pelaksanaan observasi di kelas? Oke, alhamdulillah dalam melaksanakan observasi di kelas itu saya merasa senang ya, karena antusias anak-anak dalam pembelajaran itu sangat aktif juga ya, antusias sekali sih gitu. Jadi anak-anak terlihat antusias ya ketika Bu Penny melaksanakan kegiatan observasi. Baik, alhamdulillah. Barangkali Bu Penny bisa diceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran di kelas kemarin Bu Penny ketika kegiatan observasi. Lalu area pengembangan apa, fokus kepada area pengembangan apa yang Bu Penny laksanakan di kelas ketika observasi? Langkah-langkahnya seperti apa? Boleh diceritakan oleh Bu Penny. Baik, waktu kegiatan observasi kemarin saya berfokus pada area pengembangan yang sudah dilakukan, yaitu dengan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten terutama ya, dan juga penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, di situ kita kan tujuan pembelajaran awalnya itu perubahan wujud ya. Jadi tentang proses perubahan wujud. Iya, perubahan wujud benda. Di mana anak-anak itu kita tampilkan video terlebih dahulu, proses-prosesnya seperti itu. Lalu peserta didik juga dibuat kelompok secara heterogen gitu ya, dalam pembuatan produk perubahan wujud tersebut gitu ya. Produk yang kita buat itu ada es krim, membuat es jadi krim. Bu Penny membuat es krim dengan anak-anak. Membuat es krim dari apa? Kita membuat es krim secara tradisional ya, mungkin ya, karena diputar dengan cara diputar. Kemarin gitu. juga pada saat saya melihat, wah luar biasa anak-anak ya. Betul. Lalu selanjutnya bagaimana Bu Penny? Dengan pembelajaran tersebut, penerapan pembelajaran tersebut, anak-anak, oh ternyata gampang ya Bu cara pembuatannya gitu ya. Jadi anak-anak, oh seperti ini ya, jadi ada hal baru ya, hal yang menarik juga bagi anak mungkin ya, yang baru diketahui seperti itu. Jadi tadi yang saya tangkap dari Bu Penny, bahkan ketika kemarin saya pun mengamati, memang saya sepakat ya dengan Bu Penny bahwa anak-anak begitu antusias ketika Bu Penny berbicara, kita akan belajar proses perubahan wujud benda dengan membuat es krim. Jadi anak-anak nanti akan belajar langsung di dalamnya, dan tadi Bu Penny ketika kemarin saya lihat sudah terlihat proses pembelajaran diferensiasi kontennya, lalu penerapan kompetensi sosial emosional yang tadi Bu Penny sampaikan pun sudah terlihat, di mana anak-anak sebelum pembelajaran kemarin terlihat memeriksa kebersihannya, kerapihannya. Lalu Bu Penny ketika awal pembelajaran menanyakan perasaan siswanya seperti apa, itu sudah bagian dari KSE. Lalu ketika pembelajaran diferensiasinya tadi Bu Penny sampaikan ya, kontennya video, lalu anak membacakan teks ya, membacakan teks. Kemarin saya amati itu mereka membacakan teks kepada temannya, lalu di akhirnya membuat produk es krim gitu, yaitu merupakan hal yang luar biasa ya Bu Penny. Oke Bu Penny, menurut Bu Penny sendiri, bagaimana ketercapaian area pengembangan yang tadi Bu Penny sampaikan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, apakah sudah tercapai atau seperti apa? Boleh disampaikan. Baik,
Kalau menurut saya sih alhamdulillah sudah tercapai, walaupun mungkin ya masih Iya. ada beberapa yang harus diperbaiki kembali seperti itu deh. Iya, jadi alhamdulillah tercapai. Iya, tercapai. Tapi ada beberapa hal yang Yang memang perlu diperbaiki diperbaiki, seperti iya. itu. Bu Penny bisa menyampaikan itu tercapai atau tidak dilihat dari apa nih peserta didiknya? Terlihat dari gimana peserta didik itu dalam proses pembelajaran dia ada antusiasnya, antusiasnya gitu ya. Saling bekerja sama Terutama barangkali ya. kan kalau untuk membuat es putar itu harus ada kerjasama ya Bude ya, karena butuh waktu juga. Butuhkan kesabaran ya. Iya, kemarin itu karena prosesnya cukup menguras waktu juga ya, terlihat baik-baik. Baik Bu Penny, jadi kalau saya tangkap tadi, menurut Bu Penny itu alhamdulillah sudah tercapai seperti itu ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Penny, maaf Ibu Penny ya, kira-kira selama proses pembelajaran kemarin, apakah Bu Penny menemukan kendala-kendala selama proses pembelajaran berlangsung ketika kegiatan observasi? Kalau kendala-kendala pasti ada ya Budaya ya, terutama masih ada beberapa anak nih yang malu-malu gitu ya. Biarpun sudah saya bagikan beberapa kelompok secara heterogen gitu, tapi masih aja dalam satu kelompok itu ada anak yang hanya melihat saja gitu ya. Jadi dia emang kurang gitu ya. Bukan kurang antusias ya, mungkin kurang apa ya namanya, bingung juga gitu ya. Gitu. Ya, oke. Jadi kita harus lebih merangkul kembali nih anaknya agar dalam pembelajaran tersebut anak tersebut tetap antusias gitu ya. Selain kendala tadi yang Bu Penny sampaikan terkait ada mungkin nggak banyak ya, Iya. ada salah satu anak yang terlihat kurang antusias, terus seperti apa? Apalagi kendala yang Bu Penny rasakan? Kendalanya itu pada saat observasi dalam pembuatan produk, waktunya. Waktu, Iya, karena kemarin kita iya. hanya 2 JP Iya, ya. jadi sedangkan membuat es krimnya butuh waktu ya. Iya, butuh waktu gitu. Jadi kendalanya di waktu juga sih ya. Oke, jadi kendalanya tadi yang pertama terkait siswanya ya, Iya. ada yang kurang antusias dan waktunya. Kalau dilihat berapa persen nih, misalnya dari 100% kendala yang paling menurut Bu Penny paling banyak tuh yang mana? Di waktu. Ya, waktu ya. Oke. Terlihat sih kemarin ketika mengamati memang anak-anak masih antusias, tapi Iya. waktunya sudah mau selesai ya ketika iya. mengerjakan. Tapi alhamdulillah kemarin terlihat ada yang berhasil ya. Iya, Dan beberapa anak berhasil membuat es krimnya. krimnya. Oke. Baik Bu Penny, dari kendala-kendala yang Bu Penny sampaikan tadi, langkah-langkah atau rencana tindakan apa yang menurut Bu Penny bisa lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin untuk waktunya nanti kita akan ditambah kembali ya Bude ya, disesuaikan kembali gitu. Dan untuk siswa yang kurang aktif ini kita buat bagaimana caranya nih, kita cari pembelajaran gimana caranya anak tersebut agar lebih aktif lagi dalam kelompoknya gitu ya, agar tidak malu-malu lagi, karena masih ada hanya beberapa anak yang masih malu-malu lah gitu. Jadi Bu Penny tadi mau membuat pembelajaran ya, model pembelajaran. Kemarin kan menggunakan PBL ya, problem based learning ya. Itu pun kan sudah menarik daya antusias siswa ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya nanti akan mencoba metode-metode yang lain barangkali seperti itu ya. Kira-kira kapan nih rencana tindak lanjutnya akan dilaksanakan oleh Bu Penny di kelas? Mungkin nanti pada saat pembelajaran selanjutnya ya, kita akan rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya. Oke, jadi ketika pembelajaran selanjutnya, ketika Bu Penny sudah melihat apa nih kekurangan yang kemarin gitu ya, apa yang harus dipertahankan gitu ya, itu akan menjadi rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Penny, alhamdulillah kegiatan wawancara pasca observasi hari ini, pertanyaan-pertanyaannya sudah saya sampaikan ke Bu Penny dan Bu Penny pun sudah menyampaikan dengan baik. Nah, sekarang saya ingin memberikan umpan balik Bu Penny ya. Mohon izin, kemarin ketika observasi, ketika kemarin saya mengamati Bu Penny pun alhamdulillah Bu Penny sudah tampil dengan baik, sudah menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Penny. Lalu sudah terlihat sekali bahwa area pengembangan yang Bu Penny fokuskan terkait pembelajaran berdiferensiasi terutama konten itu sudah terlihat. Lalu Bu Penny juga pengembangan kompetensi sosial emosionalnya pun sudah diterapkan di kelas, sehingga anak-anak pun lebih memperhatikan, lebih kalau saya lihat tuh ketika awal tuh
ketika ditanya perasaan mereka menyampaikannya dengan baik. Itu merupakan salah satu KSE yang sudah sangat baik diterapkan oleh Bu Penny. Baik Bu Penny, terima kasih banyak karena sudah bersedia diobservasi dan sudah melaksanakan kegiatan hari ini pun. Alhamdulillah. Semoga Bu Penny sehat selalu dan semoga kedepannya kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih antusiasnya lebih kepada siswanya, dan Bu Penny-nya pun semangat selalu ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih banyak Bu Penny. Iya, sama-sama Bu Dea. Oke. Baik, demikian proses wawancara pasca observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.